Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Saputra dengan nomor NRP 4236026 dari 3 SPIA. Di sini mungkin saya akan mempresentasikan maintenance pada condenser, langkah-langkah dasar maintenance pada condenser. Baik, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, tujuan dari maintenance untuk condenser ini adalah untuk menjaga reliability dari condenser ini agar lifetime-nya itu tetap terjaga atau panjang. Baik, kita langsung masuk ke studi kasus ya. Oke, studi kasus pada kondenser. Jadi pada sebuah PLTU mengalami penurunan performa pada turbin akibat meningkatnya pressure pada kondenser. Sedangkan inspeksi ditemukan bahwa penyebab utama kerusakan adalah fouling pada job kondenser berupa endapan lumpur, gerak, dan organisme lainnya yang menyumbat job itu sendiri. Baik, kita akan masuk ke poin langkah-langkah dasar dalam maintenance. Langkah-langkah dalam maintenance yang pertama adalah membersihkan. Di sini ada dua poin atau dua opsi dari pembersihan ini. Yang pertama, pembersihan secara mekanis, yaitu menggunakan alat pembersih mekanis seperti brush, picks, atau metal cleaner untuk menghilangkan deposit seperti lumpur dan bulu lainnya. Yang kedua adalah pembersihan secara kimia. Jika depositnya keras, misalnya seperti kalsit, menggunakan larutan kimia seperti asam minyak, lalu dibilas dengan kombinasi pembersihan mekanis. Kemudian poin kedua adalah memeriksa. Setelah pada poin sebelumnya telah membersihkan, maka selanjutnya memeriksa. Baik, pemeriksaan dapat dilakukan secara visual, yaitu dengan membuka water box untuk memeriksa apakah ada kerang atau kecil atau sampah-sampah yang menyumbat pada gypsum. Selanjutnya adalah membongkar. Membongkar di sini ada dua poin. Yang pertama adalah membongkar water box jika ada material yang menyumbat cup. Yang kedua adalah melepas cup dalam condenser. Baik, kita ke poin berikutnya. Ya, mengganti. Setelah kita membongkar, pasti ketika ada suatu komponen yang perlu diganti, maka kita perlu mengganti. Di sini kasusnya, pada kasus ini mungkin ada dua opsi. Ada dua opsi. Yang pertama adalah mengganti job bila jumlah kebocoran atau pipa yang sekarang fouling. Yang kedua adalah mengganti seal karena perbaikan sementara biasanya tidak dapat bertahan selama lama. Baik, setelah kita mengganti, selanjutnya adalah memasang. Ya, pemasangan ini dilakukan agar alat tersebut bisa bekerja dengan baik. Kemudian setelah kita memasang dari step sebelumnya, itu kita pada step berikutnya adalah mencatat. Mencatat ini apa saja poinnya? Ada mencatat hasil temuan ketika kita berada di prosedur-prosedur sebelumnya, dan kemudian mencatat riwayat pemeliharaan yang dimana kita juga melihat dari riwayat sebelumnya atau kita juga mencatat riwayat apa yang telah kita temukan. Baik, dan poin terakhir adalah menguji. Setelah langkah-langkah yang sebelumnya, langkah-langkah sebelumnya, kita terakhir pada tahap pengujian. Pengujian dilakukan agar kita dapat tahu alat ini bekerja secara optimal atau tidak. Baik, pengujian pertama adalah pengujian kebersihan dan fouling. Yang kedua adalah pengujian kebocoran air, dan yang terakhir adalah pengujian heat rate dan flow rate. Karena memang kondisi sendiri adalah basic ya. Baik, itu merupakan langkah-langkah dasar dari maintenance. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari langkah-langkah tadi adalah yang pertama, pembersihan cup dapat dilakukan secara mekanis atau kimia. Kemudian penghilangan defouling dan debris dari cup seat dan juga water box. Kemudian yang ketiga adalah deteksi dan perbaikan kebocoran air pendingin dapat menggunakan pressure gas dan plugging tube. Yang terakhir adalah deteksi dan perbaikan kebocoran udara dapat dilakukan dengan fungsi pressure gas, perbaikan seal, dan pengecekan sistem air removal. Baik, tak terasa sudah berada di kesimpulan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Firman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.